Oke, selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan masih sehat dan bisa mengikuti pelajaran hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu jarak titik ke garis. Jadi jarak titik ke bidang ini ada hubungannya dengan titik ke garis. Oke, kita pahami konsepnya. Apa itu jarak titik ke bidang? Jarak titik ke bidang itu adalah panjang garis antara titik dengan titik hasil proyeksinya ke bidang di mana garis itu tegak lurus dengan bidang. Oke, bisa dipahami kata kalimatnya. Jadi ada titik. Titik itu kita cari proyeksinya ke bidang. Nah, jarak titik ke proyeksinya itulah yang merupakan jarak titik ke bidang. Tapi dengan syarat garis itu tegak lurus dengan bidang ya. Oke, kalau sulit dipahami kalimat ini, kita buat ilustrasinya biar mudah dipahami. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini dia. Misalkan ada titik P. Ini ada titik P. Kemudian ada bidang di bawah, bidang alas. Ini bidangnya bidang persegi sebenarnya ini, persegi. Tapi kelihatannya kayak belah ketupat ya. Kita nengoknya dari atas ya. Bayangkan ini kita bayangkan dalam 3 dimensi ya. Jangan bayangkan bidang datar. Jadi posisi P-nya ini di atas bidang alas persegi ini. Nah, apa yang dimaksud jarak titik ke bidang? Sesuai dengan definisinya tadi bahwa jarak titik, ini titik P, dengan hasil proyeksinya. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa itu proyeksi? Proyeksi itu adalah bayangan titik P itu pada bidang datar. Bidang datar yang ini, bidang datar di bawah ini kan bidang persegi. Jadi bayangannya supaya gampang memahami proyeksi itu, bayangkan seperti ini. Ini kan bidang alas. Jadi datarnya ini kan ke sini ya, alasnya menghadap ke atas ya, sisi datarnya ini. Anggap ada sinar dari atas, maka bayangan titik P pasti ke sini, dia di pertengahan ini. Itulah bayangan titik P. Ya, jadi tentu nanti inilah disebut proyeksinya. Jadi bisa kita lihat nanti jarak yang dimaksud di jarak titik ke bidang ya, ini dia jaraknya. Jarak titik P dengan hasil proyeksi P pada bidang, dengan syarat garis ini harus tegak lurus dengan bidang ini. Jadi artinya kalau nanti kita lihat garis-garis pada bidang, inilah misalkan garis yang mewakili bidang ya. Ini dia garis mewakili bidang. Ini kan sejajar ya. Oke, katakanlah ini garis yang mewakili bidang. Nah, ini dia. Jadi semua garis yang ada pada bidang nanti pasti tegak lurus dengan garis yang ini, garis titik ke bidang ini. Nah, semua ini tegak lurus, kemanapun dia tegak lurus, ke sini juga tegak lurus. Itulah arti dari jarak titik ke bidang. Jadi nantinya kita akan menghitung panjang titik P dengan proyeksinya ini. Bisa dipahami ya. Syaratnya ini harus dipahami bahwa ini harus tegak lurus. Kemudian kalau kita lihat contoh yang ilustrasi yang kedua, misalnya ini titik K, maka bayangan ini sisi segitiga datar di bawah ini, segitiga sama sisi sebenarnya. Ini datar, posisinya datar, ini posisi titik K-nya di atas. Maka proyeksi titik K pada bidang ini nanti kira-kira di sini dia. Kita misalkan ini kedatarannya, kedataran segitiga, bayangkan ada sinar dari atas, maka bayangan K-nya itu pas kira-kira di sini dia. Nah, jadi jarak titik yang dimaksud yang ini ke bidang. Inilah jarak yang dihitung. Jadi boleh nanti kalau susah membayangkan ini seperti bidang datar, sebenarnya ini gambar di bidang apa, bangun ruang 3 dimensi maksudnya. Boleh dibuat garis bantu seperti ini biar mudah dibayangkan. Ini juga dibuat garis bantu, garis tinggi untuk segitiga bawah ya.
Sehingga nanti ini siku-siku semua ini. Ini siku-siku juga. Oke, itulah jarak titik ke bidang. Oke, kemudian kita coba lihat ilustrasi yang lain. Misalnya seperti ini dia. Kalau kita langsung ke bidang ruangnya, bangun ruangnya, misalkan dia ada kubus seperti ini. Nah, yang ditanya adalah jarak titik E ke bidang BDG. Jadi kita gambarkan dulu bidang BDG. BDG ini dari B ke D, dari D ke G, kemudian ke B. Nah, BDG ternyata segitiga sama sisi ya, karena sisi-sisi segitiga ini adalah diagonal bidang pada kubus ini. Diagonal bidang, diagonal bidang, diagonal bidang. Tentu ini segitiga sama sisi ya. Nah, lihat kemerengan segitiga ini kan merengnya condong ke kanan dia ya. Dia sandar ke kanan, dia merengnya sisinya ini menghadap ke atas, kiri atas. Jadi posisi titik E kan di sini dia. Maka kalau kita bisa bayangkan titik E-nya di sini yang ditanya di soal jarak titik E ke bidang BDG. Maka nanti proyeksi titik E pada bidang ini karena bidang ini merengnya ke sana. Bayangkan ada sinar dari sini yang supaya tegak lurus kan kira-kira bayangannya di sini nanti dia, bayangan titik P, titik E proyeksinya. Nah, jadi jarak titik E ke bidang yang dimaksud yang ini dia, jarak titik ke bidang. Ini dia. Dengan syaratnya harus tegak lurus ya garis itu dengan bidang. Garis itu harus tegak lurus dengan semua bidang. Jadi kalau membantu kita membayangkan boleh buat garis seperti ini. Ini pasti membagi dua sisi yang di depannya ini, atau ini juga karena tadi segitiga sama sisi ya, segitiga itu. Nah, ini juga membagi dua nanti nih. Jadi dari sini bisa mungkin mudah kita bayangkan bahwa jarak titik ke bidang yang dimaksud ini adalah jarak panjang ini ke sini lah yang kita hitung nanti. Jadi ini tegak lurus. Semua ini tegak lurus. Oke. Oke, selanjutnya kita lihat ilustrasi yang berikut. Kalau dia dibalok, dia seperti ini. Jarak titik E ke bidang ABCD. Nah, lihat bidang ABCD. Kebetulan ABCD-nya adalah sisi alas sendiri. Alasnya kan di bawah ya, di bawah alasnya. Dia datar di bawah. Sedangkan posisi titik E-nya di sini E. Nah, pertanyaannya jarak titik E ke bidang ini yang mana? Kita lihat proyeksinya. Proyeksi titik E pada bidang alas ini jangan nanti kalian pikir di tengah ini, enggak. Karena posisi alas ini kan udah menghadap ke atas ya, datarnya ke atas. Sedangkan titik E kan di sudut ini, di atas ini, searah dengan ini sebenarnya. Maka bayangan titik E kalau dianggap sinar di atas, di sini bayangannya, proyeksinya pasti ke sini. Ini nanti kalau kalian bisa bayangkan ini sisi alas ini datar, ini pada kubus, pada balok. Maka jarak titik ke bidang itu yang dimaksud ya jarak sisi ini sendiri, panjang EA sendiri. Oke, inilah yang dimaksud E ke A. Jadi proyeksi E-nya sebenarnya A, bukan di tengah ini kayak ini. Kenapa ini di tengah? Karena posisinya ini kan sendernya merengnya ke kiri atas, sedangkan posisi titik kan di sini. Nah, supaya tegak lurus kan harus ke sini. Ini supaya tegak lurus kan proyeksinya kan ke sini dia. Jadi tentu ini dia tegak lurus, sisi-sisinya ini tegak lurus dengan garis tinggi yang di garis apa itu ini dia siku-siku semua. Inilah jarak titik E ke bidang alas ABCD. Panjang tingginya sendiri ya, tinggi balok sendiri. Oke, itulah kira-kira untuk balok sama kubus. Kalau misalnya dia ilustrasi pada bidang limas gimana? Apakah sulit atau mudah? Sebenarnya nggak ada sulit, hanya ingat konsepnya titik ke bidang harus tegak lurus ya. Nah, ini ada limas segitiga. Segitiganya sama sisi. Jadi panjang sisinya semua sama. Ini juga sisi tegaknya juga sama panjangnya. Oke, ini limas beraturan ya. Nah,
Kalaulah misalnya ditanya jarak titik C ke bidang BAD, posisi BAD-nya ini yang warna hijau. Dia bersandar ke condong ke kanan ya, condong ke kanan, agak mereng dia. Dia bukan tegak sisinya, mereng dia karena ini limas. Sedangkan posisi titik C-nya di sini. Posisi titik C-nya di sini. Ya kan? Nah, maka proyeksi titik C pada bidang ABD itu di mana? Ingat, ABD-nya itu merengnya ke condong ke kanan, ke datarannya kan ke sana dia. Maka ini nanti bayangan titik C-nya kalau ada sinar di sini supaya tegak lurus dengan alas, kira-kira di sini nanti bayangan titik C, proyeksinya. Maka jarak titik C ke bidang yang dimaksud sebenarnya ini dia. Jarak titik C ke proyeksinya ini dia. Tentu ini tegak lurus ya. Syaratnya ini harus tegak lurus. Tegak lurus ini semua. Tegak lurus. Atau kalau masih susah dibayangkan, boleh dua garis bantu yang lain. Misalkan dari B-nya ini kita bagi ke sini. Nah, ini kan bayangkan ini bidang yang di kiri dia. Jadi semua garis yang ada di bidang ini, termasuk B garis yang hijau ini yang baru kita buat, tegak lurus dengan garis titik ke bidang ini. Nah, jadi seperti itulah konsep titik ke bidang. Mungkin satu lagi ilustrasinya supaya bisa dipahami. Kalau ada misalnya seperti ini, kubus ABCD, kalaulah misalnya jarak titik G ke bidang BDA. Nah, kita lihat dulu bidang BDA yang mana. BDA itu ini dia, BA kita hubungkan ke D, kemudian ke D ke B. BAD ternyata segitiga di alas, segitiga di bawah ya. Dia siku-sikunya di A. Jadi ingat, ke dataran BAD ini datarnya di bawah, di alas. Sedangkan titik G-nya itu posisinya di sini. Ini pada kubus, bayangkan di kubus. Jadi proyeksi G ke bidang BAD itu di mana? Jangan nanti kalian pikir proyeksi G ini bayangannya di sini. Enggak. Kenapa enggak di sini? Karena BAD ini kan dia alasnya, datarnya itu sama dengan sisi alas BABCD. Kedatarannya sama dengan BACD ya. Tentu dia kalau ini datarnya seperti ini, maka sedangkan titik G-nya di sini, ini kalau ada sinar dari atas, bayangannya nanti kira-kira di sini. Jadi sinarnya bukan dari sini. Kenapa nggak dari sini? Karena kita harus nanti tegak lurus garis tinggi ini ke bidang alas, sedangkan bidang alasnya udah mereng nanti kalau sinarnya dari sini. Jadi supaya alasnya kan di sini datarnya, supaya nanti dia tegak lurus, berarti ya perpanjang aja ini. Posisi BAD ini kan sama datarnya dengan sisi alas ABCD. Jadi sebenarnya sama dengan ini kedatarannya ya. Ini sama merengnya ya. Jadi supaya tegak lurus bayangannya ini nanti di sini dia posisinya. Jadi jarak titik G ke bidang BAD sebenarnya jaraknya ini dia. Sisi GC sendiri, sisi rusuk sendiri. Gimana kira-kira bisa dipahami? Jadi tidak semua ya harus ke sini ya. Tergantung lihat posisi bidang yang dimaksud. Lihat kedataran bidang yang dimaksud. Kebetulan ini datarnya ini sedatar dengan alas. Nah ya udah, kita kalau misalnya titiknya bidangnya mau diperpanjang, silahkan mau diperpanjang kemana pun boleh, tapi datarnya harus sama ya. Mau ke perpanjang ke sana, perpanjang ke sini boleh, tapi dia harus sama datarnya. Jadi jarak titik G ke bidang BAD tadi sama dengan jarak titik ke sini. Itulah yang dimaksud jarak titik ke bidang. Oke, bisa dipahami. Kita boleh lihat ke contoh. Kita coba lihat contoh hitungannya ya, supaya mudah. Kalau hitungannya seperti apa? Oke, jadi dia seperti ini. Lihat ada contoh di sini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 10 cm,
Jika titik P di tengah HF, maka jarak titik P ke bidang ABCD adalah, oke, ini gimana cara mengerjakan ini? Kita gambar dulu kubusnya ABCD GH dengan rusuk, katanya tadi panjang rusuknya 10 cm, ini panjangnya 10 ya. Lalu jika titik P di tengah HF, HF itu adalah diagonal bidang HF. P-nya di tengah HF. Kalau di tengah HF berarti bagi dua lah ini nanti. Paslah posisinya di sini. Inilah titik P. Inilah titik P. Ya, P di tengah HF. Maka jarak P ke bidang ABCD. Lihat ABCD. ABCD itu sisi alas. Posisi P-nya pas di atasnya ya. Jadi bayangan P ke sisi alas ini tentu dia di sini. Inilah proyeksinya. Bisa ya. Jadi bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Karena pas posisi ABCD itu pas di atasnya ini. Jadi supaya mudah dibayangkan, buat aja garis bantu yang mewakili sisi alas. Misalkan lah ini ya, kita buat aja ini ya, mewakili garis yang mewakili sisi alas. Ini nanti proyeksinya itu pasti di perpotongannya ini. Karena titik P-nya juga di atas posisinya. Maka jarak titik ke bidang yang dimaksud adalah inilah dia, jarak P ke sini. Inilah yang ditanya di soal, jarak P ke bidang ABCD ya ini. Berapa panjangnya ini? Ya sepanjang rusuknya sendiri. Panjangnya sama dengan 10. Iya, ini 10 cm juga panjangnya karena sepanjang rusuknya sendiri. Bisa? Oke, gampang ya. Oke, coba kita lihat contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Nah, misalnya seperti ini. Soalnya ini dia. Diketahui kubus ABCD GH dengan rusuk 4 cm, maka jarak titik E ke bidang AFA, berarti kita gambarkan dulu kubusnya. Ini kubusnya, rusuknya panjangnya 4, ini panjangnya ini 4. Lalu jarak titik E, ini titik E-nya ke bidang AFH. AFH berarti kita gambar dulu AFH-nya supaya mudah dibayangkan. Bidang AFH-nya itu yang mana? Kita hubungkan aja A ke F, F ke H, baru H ke A. Inilah. Nah, ternyata bidang AFH ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena AF ini adalah diagonal bidang, FH ini diagonal bidang, HA ini diagonal bidang. Pada kubus panjangnya kan sama ya semua ya. Jadi ternyata panjang sisinya sama semua. Ketiga sisinya sama panjang, berarti ini segitiga sama sisi ya. Nah, posisi segitiga sama sisi ini dia condong ke kanan, merengnya ke kanan. Kedatarannya lihat ini, dia agak mereng ke kanan. Dia menghadap kedatarannya menghadap ke kiri atas dia. Sedangkan posisi E-nya di sini. Nah, supaya nanti titik proyeksinya ini tegak lurus ke sini, maka titik proyeksi E kira-kira nanti di sini dia posisinya. Supaya nanti bayangkan ada sinar sini, nanti yang tegak lurus dengan alas ini, dengan sisi bidang, maksudnya bidang AFH ini, ya ini dia. Jadi yang kita cari sebenarnya panjang titik E dengan proyeksinya, yaitu ini dia. Nah, agak susah dibayangkan, dibuat garis bantu untuk memudahkan kita membayangkan ini. Tarik aja dari sini yang melalui titik ini. Ini garis yang mewakili bidang AFA. Karena ini segitiga sama sisi, ini pasti membagi dua ya posisinya. Apa ini, garis A ke sini itu membagi dua sisi yang ini. Oke, pas ini di pertengahan nanti nih, di tengah HF nanti. Katakanlah ini titik P ya. Berarti P ini pas di pertengahan HF. Oke, gitu dia. Nah, bagaimana cara menghitungnya ini? Maka untuk menghitung gambar seperti ini, jarak E ke sini berapa hitungannya? Kita tinggal buat segitiga
membantu menghitung ini, buat gambar segitiga untuk membantu kita menghitung ini. Bisa kita tarik dari titik E, kita bentuk segitiga itu dari titik E ke, maksudnya segitiga itu kita bentuk dari titik E dengan garis yang mewakili pada bidang ini. Di sini garis yang mewakili bidang itu AP ya. Nah, jadi kita buat aja garis bantu seperti ini. A, E ke P kita hubungkan, E ke A kita hubungkan, itu rujuk sendiri. Sedangkan E ke A ke P tadi garis yang mewakili bidang ya. Nah, ternyata segitiga ini segitiga AEP. Di mana kira-kira siku-siku? Siku-siku di E ya. Oke, dengan EP ini adalah setengah dari diagonal ini, karena di EG itu kan diagonal bidang ya. Ini tadi pasti pertengahan, berarti EP pasti setengah dari diagonal bidang ya. Oke, agak susah dibayangkan di sini, gambarkan di bidang datar supaya mudah dibayangkan. Kita gambar di bidang datar. Nah, nanti kalau ini kita tarik ke bidang datar, kira-kira gambarnya seperti ini dia. Di mana itu titik E? Titik E itu yang ini. Disinilah titik E-nya. Di mana titik P? Titik P-nya di sini. Di mana titik A? Titik A-nya di sini. EA panjangnya berapa? EA-nya 4. Ya, EA-nya 4 ya. Karena EA itu rujuk sendiri. Ini 4. Oke. Ini siku-siku ya. Kenapa siku-siku? Karena ini kubus. Ini EP garis EG itu tegak lurus dengan EA ya, karena ini pada kubus ya. Kemudian EP-nya berapa? EP-nya tadi setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidang pada kubus kan 4 akar 2 ya. R akar 2. R-nya kan 4. Berarti 4 akar 2. Setengahnya 4 akar 2. 4 akar 2 bagi 2 berapa? 2 akar 2. Berarti panjangnya ini 2 akar 2. Oke. Apa yang ditanya tadi di soal? Ini dia. Ini tadi kan tegak lurus ke sini dia. Nah, jadi sebenarnya ini mudah. Ini konsep jarak titik ke garis jadinya kan? Titik ke garis. Ini harus siku-siku ya. Nah, yang ditanya di soal kan yang ini dia. Yang ditanya di soal kan panjang ini berapa? Itulah yang ditanya di soal. Nah, jadi kita tinggal, kalau kemarin lancar jarak titik ke garis, pasti ini bisa dikerjakan. Bisa. Jadi untuk menentukan panjang ini bisa kita buat kesamaan luas ya. Kenapa? Karena ini ada siku-siku, diketahui ini bisa jadi alas dengan tinggi. Ini juga bisa jadi alas tinggi. Namun kita cari dulu panjang AP-nya. Dari mana? Dari Pitagoras. Oke, kita cari AP. AP sama dengan, menggunakan teorema Pitagoras, akar dari, lihat sisi-sisi AP berarti EP kuadrat ditambah EA kuadrat. Oke, langsung aja ya. 2 akar 2 kuadrat 2 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu dia. Maka ini sama dengan akar dari 2 akar 2 kuadrat berapa? 4 kali 2 8 ya. 8 ini tambah 6 16. Ini dia. Maka ini sama dengan 8 tambah 16 berapa? 24. Nah, kalau disederhanakan 24 ini berapa akar berapa ini? 24 itu kan 4 kali 6, berarti 2 akar 6. Oke, jadi panjang AP itu ternyata 2 akar 6. Nah, kalau udah seperti ini, udah gampang lah ini cara mencari X-nya. Gunakan kesamaan luas. Bisa kita gunakan kesamaan luas karena ada alas dengan tinggi, bisa kita bandingkan. Nah, kita gunakan kesamaan luas. Kesamaan luas untuk luas segitiga EAP. Kesamaan luas ya. Jadi jangan salah paham nanti, menggunakan kesamaan luas harus ada siku-sikunya. Kalau nggak bisa ditemukan siku-siku, jangan gunakan kesamaan luas. Maka luas segitiga AEP itu bisa digunakan dengan rumus setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas, kalau ini alasnya AD, EAD, AP ya. Kalau AP alasnya, maka tingginya apa?
tingginya ini X, karena alas dengan tinggi kan siku-siku. Oke, bisa ya, setengah alas kali tinggi. Itu bakalan sama nilainya dengan kalau ini alasnya EP, maka tingginya EA. Berarti bisa juga kita buat setengah EP. Kalau kita jadikan EP-nya jadi alas, tentu tingginya AE. Oke, seperti ini dia. Nah, ini kan tinggal masukkan nilai-nilainya. Namun kalau bisa dicoret silakan dicoret ya, yang bisa dicoret. Ini setengahnya habis persamaan. AP-nya 2 akar 6, boleh langsung ditulis 2 akar 6 dikali X, ini yang ditanya nanti, sama dengan EP-nya 2 akar 2 dikali AE-nya 4. Oke, persamaan bisa dicoret yang sama, kiri kanan itu sama-sama dibagi 2, ini bagi 2 habis. Kemudian bisa lagi dicoret akar 6 dengan akar 2, akar 6 dicoret dengan akar 2, akar 2 nya habis, berarti ini jadi akar 3. Akar 6 bagi akar 2 kan akar 3. Akar 3 kali X, ini udah habis 2 akar 2, tinggal 4. Maka nilai X nya sama dengan 4 dibagi akar 3. 4 dibagi akar 3, bentuk akar dirasionalkan, sama-sama dikali akar 3. Maka ini nanti jadi 4/3 akar 3. Nah, jadi jarak titik E ke bidang AFA sama dengan 4/3 akar 3. Kira-kira seperti inilah pembahasan soal untuk jarak titik ke bidang. Oke, mudah-mudahan pembahasan kita bisa dipahami. Silakan ditanya kalau masih belum paham, boleh ditanya di komentar ya. Oke, sekian pembahasan kita, sampai bertemu kembali. Terima kasih.